Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. King Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, "Tuan, saya kebetulan berencana untuk kembali ke Jingzhou, bisakah Anda membiarkan saya pergi bersama Anda?" Su Yi terkejut. Tanpa menunggu pertanyaan, King Wei menjelaskan, "Saya tidak akan menunda perjalanan Anda, dan ketika saya mencapai perbatasan Ningzhou, saya akan mengalihkan ke Jingzhou." Su Yi berkata, "Apa yang kamu lakukan di Jingzhou?" King Wei menjelaskan dengan lembut. Kekuatan Xiao Ruixia telah lama menurun, dan tidak sebagus sebelumnya. Saat ini, tidak ada Raja Abadi Liu Yun yang bertanggung jawab, dan di bawah kepemimpinan naga, kekuatan Xiao Ruixia yang didistribusikan di negeri dongeng sangat rentan terhadap masalah. Yang paling penting adalah kekuatan Xiao Ruixia telah lama menjadi sasaran Wan Lingjiao dan terlahir kembali. Memahami hal ini, Su Yi mau tidak mau merasa tercengang. Sebelum era Xian Yun, Xiao Ruixia adalah kekuatan transendental kelas 1 di negeri dongeng, jauh dari sebanding dengan raksasa negeri dongeng di dunia. Waktu telah berubah, dan Xiao Ruixia hari ini tidak sebagus dulu. "Baiklah, kalau begitu bersiaplah, kita akan berangkat hari ini." Su Yi setuju. Pada hari itu, Su Yi dan King Wei meninggalkan istana Wengsuan bersama-sama. Malam itu seperti air. Sebuah kapal harta karun melarikan diri di bawah langit. Di kapal harta karun, Su Yi berbaring di kursi rotan, dalam keadaan linglung. Yang berbeda dari sebelumnya adalah dia menggunakan jubah yang terbuat dari sutra es surgawi untuk berubah menjadi mantel putih salju panjang, dan rambut panjangnya digulung santai di belakang kepalanya. Wajahnya masih tampan, tapi sudah disamarkan lagi. Dengan temperamen, dia menjadi sombong seperti salju dan sedingin es. King Wei berjongkok di bangku kecil dengan lutut ditekuk, sudut roknya ditarik ke lutut, dan ada kompor kecil di depannya, membuat teh. Sebuah busur penuh yang menakjubkan. Ketika sepasang mata yang lembab dan indah sesekali menatap Su Yi, seolah-olah mereka takut ketahuan, mereka akan segera menarik pandangan mereka. Segera, teh sudah siap. King Wei mengambil cangkir batu giok, mengisinya, dan menyerahkannya kepada Su Yi. "Tuan, tolong gunakan teh." Suaranya jernih dan manis, dengan jejak daya tarik yang unik. Su Yi mengambil cangkir teh dan berkata, "Terima kasih." Sejak dia menginjak kapal harta karun, King Wei telah sibuk membuat tempat tidur dan selimut untuk Su Yi, membuat teh dan menuangkan air, dan makanan ringan yang disiapkan secara khusus seperti anggur, makanan ringan, melon, dan buah-buahan. Su Yi awalnya sedikit tidak nyaman, tetapi dia dapat melihat bahwa King Wei tampaknya dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak menghentikannya untuk melakukannya. "Suatu kehormatan bagi saya untuk melayani di sisi Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih." King Wei menggulung sehelai sutra biru di dekat telinganya, tersenyum manis. Berbeda dengan perempuan, King Wei memiliki sikap yang luar biasa, seperti wanita cantik tiada taraf yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Kecantikan seperti itu bahkan lebih menawan. Su Yi tersenyum dan berkata, "Jika kamu adalah kecantikan yang tiada taranya, jika seseorang melihatmu berlutut di sini dan membuatkan teh untukku, aku khawatir kamu harus bekerja keras untukku." King Wei tersenyum, mengangkat wajahnya yang cantik, mata poeniksnya yang indah berkedip, dan berkata, "Di mata orang dewasa, dapatkah saya dianggap sebagai kata yang tiada taranya?" Su Yi tersenyum dan berkata, "Aku tidak buta, tidak bisakah aku melihat?" Bibir merah berkilau King Wei mengerucut ringan, sudut alis dan matanya penuh dengan senyum, dan berkata, "Di mataku, orang dewasa tidak dapat digambarkan dengan kata tiada taraf, tetapi tak tertandingi dalam dunia." Berbicara, dia tampak sangat tersentuh dan bergumam sebelumnya, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melayani orang dewasa. Saya masih ingat ketika saya berada di pasar naga hitam, lebih itu adalah orang dewasa yang menyelamatkanku dari api dan air, dan mencegahku menjadi mainan bagi putra suci agama semua jiwa. Sampai di Huoxiao Xiancheng, orang dewasa menyelamatkan hidupku dan tuanku, dan bahkan para dewa pada tuan itu diselesaikan oleh orang dewasa. Kebaikan seperti ini selalu ada di hati saya, dan saya tidak pernah tahu bagaimana cara membalasnya." Omong-omong,
Dia tiba-tiba mengangkat wajahnya yang menakjubkan, mata Phoenix-nya menatap Suyi, dadanya yang menjulang naik dan turun dengan tajam, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sangat ragu-ragu. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan keberaniannya, suaranya setipis nyamuk, dan berkata, "Tuan, ini sudah larut malam, biarkan saya melayani Anda dan kembali ke kamar Anda. Beristirahat." Berbicara, wajahnya yang cantik terasa panas, ternoda dan merona merah, dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Suyi meminum semua teh di cangkir, menyerahkannya kepada Qing Wei, dan berkata dengan hangat, "Saya tidak membutuhkan pembayaran seperti ini, Anda, jangan terlalu banyak berpikir, lihat saja wajah Xiao Rui, aku juga akan membantumu, dan kamu tidak perlu membalas dengan cara ini." Qing Wei tertegun sejenak, lalu panik di dalam hatinya, dan dengan cepat menjelaskan, "Ini aku." Suyi bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Pergilah, temani aku minum, jika kamu bisa membuatku mabuk malam ini, aku akan berada di bawah belas kasihanmu." Qing Wei tercengang, lalu bangkit dan berkata dengan serius, "Tuan, selamat datang." Suyi tidak bisa menahan tawa, "Sebaiknya kamu bersikap sopan. Alkohol tidak memabukkan. Keindahan dan makanannya juga memabukkan." Di kapal harta karun, Suyi telah minum anggur dalam jumlah yang tidak diketahui, dan dia tidak pernah menggunakan kultivasinya untuk menekan anggur. Hal yang sama berlaku untuk Qing Wei. Tapi Qing Wei akan mabuk. Tapi dia masih mengangkat gelasnya dan terus minum dengan Suyi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa meminum Suyi, tetapi dia tidak bisa menahannya, dan dia berbaring dengan lembut di atas meja anggur. Dengan bibir merahnya, dia bergumam samar, "Aku harus menjatuhkanmu malam ini, jika tidak, tidak akan ada kesempatan di masa depan." Suyi tertegun, menahan alkohol di sekujur tubuhnya, bangkit dan mengangkat Qing Wei. "Siapa yang berani merusak amal baikku? Aku." Ledakan. Suyi melemparkan Qing Wei ke tempat tidur. Dia berbalik dan hendak pergi, ketika sepasang tangan lembut dan halus memeluknya dengan kuat dari belakang, diikuti oleh tubuh yang panas dan bangga, seperti gurita. Tempat tidur. Larut malam. Indah sekali. Tiba-tiba, sebuah seruan terdengar di kapal harta karun itu. "Sadar. Kalau begitu istirahatlah." Suyi yang tersenyum terdengar, "Aku masih mengatakan itu, kapan aku bisa minum dan mabuk, aku berjanji untuk tinggal bersamamu sampai akhir." Berbicara, Suyi berjalan keluar ruangan. Setelah anggurnya habis, dia menyadari betapa beraninya dia sebelumnya. Menggosok alisnya, dia perlahan berbaring di tempat tidur. "Puan, dia memang mengagumkan. Dia 1000 kali lebih kuat dari orang-orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihatnya." Setelah beberapa saat, senyum muncul di bibir Qing Wei, dan dia juga menyadari bahwa tindakannya sebelumnya terlalu mendadak. Dan, jauh di lubuk hati, memang ada ide untuk membayar, jadi saya rela menawarkan diri saya bantal dan berjanji pada diri sendiri, bukan dari kasih sayang. Tentu saja, meskipun Suyi memilikinya, dia bersedia. Tapi Suyi tidak. Ini membuat Qing Wei sedikit kecewa, tapi lebih dikagumi dan dihormati. Di mana kapal harta karun bersandar di pagar, Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan menghela napas panjang. Dia bukan pria yang berbudi luhur, dan dia tidak pernah keberatan berkultivasi ganda. Tapi premisnya adalah Anda harus jatuh cinta. Qing Wei menawarkan kursi bantalnya sendiri untuk membalas kebaikannya. Suyi tidak ingin tidur dengan pihak lain dalam keadaan seperti itu. Selain itu, dengan integrasi kekuatan dan pengalaman Taoisme Guanzu, Shenmu, dan Wang Ye, hingga saat ini, Suyi secara bertahap menjadi bearish dalam masalah pria dan wanita. Kadang-kadang akan ada pikiran untuk berkultivasi ganda, tetapi akan segera dilupakan. 3 hari kemudian. Perbatasan dunia bawah. "Pak, saya pergi, dan setelah masalah Xiao Ruixie diselesaikan, saya akan kembali ke guru. Ngomong-ngomong, lain kali kita bertemu lagi, saya pasti akan berlatih dengan baik." Kapasitas untuk minuman keras. Qing Wei melambaikan tangannya, tersenyum menawan dan cantik. Suyi tertawa bodoh dan berkata, "Hati-hati." Segera, sosok Qing Wei menghilang di kejauhan. Suyi berhenti sejenak untuk melihatnya,
lalu mengambil perahu harta karun dan terus menyapu ke arah wilayah Mingzu. Setengah hari lagi, hujan deras tiba-tiba turun dari langit, langit dan bumi jatuh ke dalam tirai hujan yang gelap, dan sesekali ada kilat dan guntur, menambah suasana dingin. Sui duduk di haluan kapal, menyaksikan hujan lebat, sangat nyaman. Kecelakaan. Seluruh dunia menjadi remang-remang. Ledakan. Kapal harta karun itu terkoyak dan hancur berkeping-keping. Suasana dingin yang menakutkan menyebar dan tersapu. Hujan dan berkabut, sosok Sui muncul dari udara tipis ribuan meter jauhnya, pakaiannya lebih baik dari salju, dan dia bersih. Dia melihat ke kejauhan. Di kedalaman hujan dan kabut, ada sosok samar, yang tiba-tiba muncul di tengah hujan dan kabut, dan menghilang dalam sekejap mata. Mata Sui sedikit menyipit, dan dia melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan. Tirai hujan deras pecah dengan keras. Di atas langit, segumpal energi pedang meledak tanpa suara. Stabil, akurat, kejam. Ini hampir seperti teleportasi. Ledakan. Kekosongan tempat Sui berdiri retak dan meledak, dan Sui menghilang. Pertempuran tiba-tiba terdiam pada saat ini. Hujan deras, hujan lebat dan kabut, langit dan bumi redup. Tidak ada jejak musuh, Sui juga tidak akan terlihat lagi. Hanya suara hujan yang bergema di langit dan bumi. Waktu terus berjalan. 10 film. Segera, hujan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Ledakan. Detonasi mirip drum meledak. Ledakan. Itu juga memblokir mundurnya sosok itu dalam satu gerakan. Aktif. Sosok itu berteriak pelan, dia memegang pedang di telapak tangannya, dan menebas. Pedang Ki yang berapi-api meraung, tetapi dihancurkan oleh pedang Ki yang datang dari seberang langit. Setelah itu, sosok itu terguncang dan mundur, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Siapa yang menyuruhmu datang? Disertai dengan suara yang tenang, sosok Sui muncul dari kejauhan. Matanya dalam dan dingin, diam-diam menatap sosok di kejauhan. Ini adalah pria berjubah hitam dengan pipi tipis, mata setajam bilah, memegang pedang hitam panjang dan sempit di tangannya. Pisaunya hanya selebar 2 jari, tetapi panjangnya 4 kaki, dengan ujung yang tajam. Sui melihat sekilas bahwa ini adalah Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib, karakter kejam yang mahir dalam pembunuhan. Sebelumnya, hujan deras dan langit dan bumi gelap, ini adalah pemandangan alam. Sui, yang baru bangun ketika dia tiba-tiba dibunuh. Bisa dibayangkan bahwa teknik pembunuhan pria berjubah hitam ini luar biasa. Yang paling penting adalah ini adalah Raja Peri. Di dunia peri saat ini jelas merupakan pembunuh bayaran tertinggi. Jangan katakan perubahan kepada orang lain, ganti saja ke Raja Abadi yang sama, menghadapi pembunuhan mendadak ini, saya khawatir sulit untuk melihat terlebih dahulu. Pria berjubah hitam itu berkata dengan datar, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Berteriak. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam, menghilang dari udara tipis. Penguncian. Lengkungan sarkastik muncul di bibir Sui. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Ledakan. Kekosongan di segala arah tiba-tiba runtuh berkeping-keping. 30 kaki dari Sui, hitam. Sosok pria berbaju itu terpaksa diungkap. Padatnya, tutupi langit. Pria berbaju hitam itu menghela napas. Dengan satu telapak tangan, kekosongan dihancurkan, dan puing-puing luar angkasa berubah menjadi hujan pedang yang menutupi langit dan matahari. Ledakan. Ribuan api emas muncul, membakar langit dan menghancurkan bumi, dan hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya melebur dan hancur. Pria berbaju hitam mengambil kesempatan ini, seperti kilat hitam yang aneh, menyelinap di tikungan dan belokan dalam kehampaan, berkedip-kedip dan menghilang. Dalam sekejap, ia terus berubah ke berbagai arah, tidak menentu, dan datang dan pergi tanpa jejak. Niat membunuh yang tak tertandingi terkunci dengan kuat pada Sui. Tidak perlu diragukan lagi, selama Sui menunjukkan sedikit cacat, dia akan dimanfaatkan oleh pembunuh bayaran tingkat Raja Abadi ini dan memberinya pukulan fatal. Sui sepertinya tidak tahu bahaya apa yang ada, jadi sosoknya terhempas ke udara, melangkah ke langit, dan tangan kirinya menebas seperti pedang. Ledakan.
Energi pedang yang tak terbatas itu seperti bima sakti 9 hari yang jatuh lurus ke bawah. Kekuatan pedang yang mengerikan meledak, seperti tanah longsor dan tsunami. Pria berbaju hitam itu terus menghindar dan berkeliaran di kehampaan, tetapi kemanapun dia bergerak, semburan energi pedang tersapu. Pada akhirnya, dia tak terhindarkan dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Ledakan. Dalam raungan yang memekakkan telinga, pria berbaju hitam itu sepertinya dihantam ombak badai, dan seluruh orang terlempar keluar. Sebelum dia berdiri, sosok Su Yi muncul begitu saja. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan membuat pria berbaju hitam itu tercekik. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, di bawah pohon di puncak gunung, berdiri seorang pria parubaya dalam jubah binatang buas dengan tubuh yang megah. Tali busur sudah penuh. Tali busur adalah panah tulang hitam yang ditutupi dengan pola binatang bengkok yang tak terhitung jumlahnya, dan panahnya gelap dan kusam. Jubah hewan parubaya itu tidak bergerak, dan napas seluruh tubuh tertahan hingga ekstrim. Seperti batu, itu terintegrasi dengan sempurna ke dalam tebing ini. Tapi energinya telah lama terkunci di medan perang yang jaraknya ribuan mil. Di daerah lain, di tanah tandus, seorang Tao berjubah merah memegang pedang tajam di masing-masing tangan dan berdiri diam di sana. Wajah Tao itu tampan dan menawan, seperti pemuda, dengan pupil vertikal emas di antara alisnya. Sebuah bintang perak beriak di sekelilingnya, benar-benar bersembunyi dan menghilang dari dunia ini. Jika seseorang hadir, bahkan dengan akal ilahi, mereka tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya. Mesin ki miliknya juga terkunci ribuan mil jauhnya. Seorang pria berjubah, memegang tombak. Seorang wanita mungil berbaju putih dengan mahkota zamrud di kepalanya, parang giok hitam hanya 2 kaki panjangnya tergantung di depannya, berbentuk seperti bulan sabit. Tapi ki mereka telah terkunci dengan kuat pada pria berbaju hitam yang jaraknya ribuan mil. Alasannya adalah begitu mereka menyapu mesin ki ke arah Su Yi pasti akan menyadarinya. Melakukannya akan mengungkapkan keberadaan mereka. Pada saat ini, ketika pria berbaju hitam itu dipukul mundur oleh pedang, melihat Su Yi membunuhnya dengan kejam, dia menamparkan pria berbaju hitam itu dengan telapak tangan. Tidak satu pun dari keempat pria kuat ini yang ragu-ragu, dan mereka akan memulai. Tapi saat ini, perubahan mendadak di medan perang. Su Yi menghentikan tangannya tiba-tiba, dan sosoknya bergerak 100 meter seperti kilat. Adegan ini membuat keempat lelaki kuat itu mengerutkan alisnya, dadanya sesak, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti mangsa yang ditunggu-tunggu akan jatuh ke dalam perangkap, tetapi pada saat itu ia melarikan diri. Pada akhirnya, mereka menekan kesedihan di hati mereka dan memutuskan untuk terus menunggu kesempatan untuk membunuh target dengan satu pukulan. Tapi saat ini, Su Yi berhenti melakukannya. Kamu umpan, ini sedikit gagal. Su Yi melihat sekeliling, dan akhirnya melihat pria berbaju hitam di kejauhan, dan berkata dengan ringan, jika kamu berani mengejar, lain kali kita bertemu, aku berjanji tidak ada di antara kamu yang bisa melarikan diri. Berbicara, dia berbalik. Sosok itu berkelebat, seperti seberkas cahaya, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Mata pria berpakaian hitam itu menyipit pelan, dan ekspresinya berubah untuk beberapa saat. Akhirnya, dia menyerah untuk mengejar. Keluarlah, mangsa telah menemukanmu. Pria berbaju hitam itu tampak murung. Suara itu masih bergema, dan sosok-sosok berjubah binatang parubaya, pria Tao berjubah merah, pria berjubah, dan wanita berbaju putih bergerak dari 4 arah. Bagaimana dia menemukan kita? Pria parubaya berjubah binatang itu bertanya dengan suara berat, jelas sangat enggan. Bagaimana saya tahu? Pria berbaju hitam mengerutkan kening dan berkata, harus saya katakan, Senmu ini memang sangat menakutkan. Dia jelas hanya sosok abadi, tetapi kekuatan dan metode bertarungnya luar biasa. Ketika saya membunuh sebelumnya, dengan kemampuan saya, Raja Peri di tingkat tengah negeri ajaib terbunuh sebelum dia bisa bereaksi, tetapi anak itu menghindarinya. 4 lainnya mengerutkan kening. Raja-raja abadi yang tinggi juga mati. Tapi sekarang, ketika dia membunuh sosok abadi, dia meleset. Juga, ketika saya bermain melawannya, itu memberi saya perasaan aneh,
seolah-olah dia telah melihat melalui teknik rahasia dan kekuatan magis yang saya gunakan, dan dapat dengan mudah menghindarinya setiap saat selama pertempuran. Mata pria kulit hitam itu berkilat-kilat, mencoba memikirkan detail pertarungan sebelumnya, bahkan ketika aku akhirnya berencana menggunakan si pembunuh untuk membunuhnya bersamamu, dia sepertinya menyadari bahwa berhenti sejenak, tanpa ragu-ragu, reaksi semacam ini dan kekuatan perubahan, itu menakutkan. Tidak peduli seberapa cepat reaksinya, apakah dia akhirnya lolos. Pendeta Tao berjubah merah menggosok alisnya, di awal aksi, saya sudah mengatakan bahwa Shenmu ini tidak mudah, bahkan jika 5 Raja Abadi kita sepenuhnya siap, kita harus waspada terhadapnya. Kecelakaan. Sekarang, seperti yang Anda lihat, ikan ini tergelincir dan tidak mau lepas, sangat sulit untuk bergerak. Setelah jeda, dia berkata, juga, dia mungkin telah melihat melalui jejak kita, yang membuatnya waspada. Jika kamu ingin membunuhnya lain kali, kamu harus mengubah strategimu. Semuanya mengangguk. Wanita berbaju putih itu menghela nafas dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, siapa yang akan percaya bahwa 5 Raja Abadi dari kita dikirim bersama untuk mempersiapkan permainan pembunuhan yang telah lama direncanakan, dan bahkan membiarkan Raja Abadi melarikan diri. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.